Ya. Kemarin sempat dialog dengan teman-teman guru yang pelaksana sekolah penggerak itu. Nah, kebetulan mereka juga menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu yang disebutkan menjadi ditonjolkan di dalam kurikulum baru ini, Pak Munif ya. Cuma ketika teman guru tersebut menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, dia sebutkan begini, Pak Munif. Jadi sebelum pembelajaran, mereka mengidentifikasi gaya belajar siswa, yang katanya itu ada auditori, kinestetik, dan visual. Nah, setelah mengetahui siapa siswa yang auditori, siapa kinestetik, siapa yang visual, di dalam pembelajaran mereka kelompokkan. Teman guru tersebut mengelompokkan satu kelompok auditori, satu kelompok visual, satu kelompok kinestetik. Kemudian yang siswa yang auditori diberikan rekaman supaya mereka mendengarkan, siswa yang visual diberikan contoh video supaya mereka menonton. Kemudian siswa yang kinestetik diberikan aktivitas gerakan lain, Pak Munif, ketika pembelajaran. Nah, ini bagaimana Pak Munif? Bisa diberikan? Saya kok kurang setuju Pak Zulimin ya. Ya. Akhirnya terjadi pengkotak-kotakan gaya belajar itu. Ya. Jadi kalau dari konsep multiple intelligence itu tidak hanya 3 itu gaya belajar. Ya kan itu salah satu teori ya. Gaya belajar itu muncul totalnya sampai sekarang saya ikuti itu ada 6 teori besar. Nah, sebagai landasan dari gaya belajar. Ada VAK itu tadi, visual, audio, kinestetis, dibagi 3. Tapi ada yang dibagi 4. Ya kan? Ya, yang otak kiri, kanan, bawah, atas itu ada juga gitu. Di buku saya Semua Anak Bintang itu ada landasan teorinya itu. Kalau saya ambil sebentar itu mungkin bisa saya bacakan. Salah satunya adalah teori yang paling akhir. Nah, biasanya teori yang paling akhir itu yang sering dipakai. Nah, teori yang paling akhir adalah teori multiple intelligences. Nah, ini beragam karena dominasi anak itu bisa 8, bisa 7, jadi seperti itu. Nah, sehingga sangat blur Pak Sugimin kalau diferensiasi itu tiba-tiba diartikan perbedaan gaya belajar. Apalagi sampai dibagi kelasnya ya kan. Itu ya, mohon maaf gitu. Sebenarnya diferensiasi itu menurut saya ada 2. Satu, metode yang digunakan oleh guru itu bisa berbeda-beda begitu. Dan yang kedua adalah diferensiasi dalam hal kekuatan kemampuan pelajarnya begitu. Itu diferensi. Saya nggak tahu ya. Contoh, kalau misalkan di SMA School of Human Pak Sugimin, kita pakai kelas 10 itu choice, memilih mata pelajaran berdasarkan passion-nya. Nah, setelah anak tahu passion-nya, maka terjadi pilihan mata pelajaran. Nah, bagaimana caranya? Gurunya kampanye, Pak Sugimin. Ayo, kenalkan, saya guru biologi, ini loh profil saya. Kalau kalian ngikutin mata pelajaran ini, kalian akan buat percobaan ini. Wah, dia kampanye, ya kan? Nah, nanti ada lagi guru matematika kampanye lagi ini. Nanti anak-anak di situ memilih. Jadi tidak semua mapel itu diberikan kepada siswa. Nah, sehingga terjadi kelas-kelas kecil akhirnya kalau di School of Human itu. Nah, itu nanti dibuat rumpun. Itulah sebetulnya makna diferensiasi. Bukan terus pembagian gaya belajar, Pak Sugiman. Apalagi gaya belajar itu berubah-ubah. Ya, betul Pak Munif. Terima kasih Pak Munif. Terima kasih.